Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enaknya sore-sore keliling kota. Semoga nggak hujan. Yap, ini aku dalam perjalanan ke Purwokerto teman-teman. Ada acara di kampus. Tapi sambil jalan seperti biasa kita sharing-sharing. Dan tadi panas banget waktu siang. Cuma sekarang alhamdulillah sudah nggak terlalu panas. Tapi kanan, aduh mendungnya. Ini aku nggak pakai ND filter ya teman-teman ya, karena takutnya terlalu gelap. Oke cuy, jadi aku rencananya mau sharing-sharing lagi terkait dengan jenis-jenis motor. Iya. Kalau kemarin kan di video sebelumnya kita sudah sharing tentang Kawasaki Ninja, Yamaha YZF-R series. Nah, untuk sekarang ini aku rencananya mau sharing pabrikan motor lainnya yang sudah melegenda juga. Dan mungkin ini yang paling terkenal ya di Indonesia malahan mungkin ya. Karena ini brandingnya udah bagus banget teman-teman, khusus untuk merek motor ini ya. Dalam kesempatan kali ini mau sharing motor Honda. Yes kok. Nah, tapi kita nggak bahas semuanya ya teman-teman ya, jenis-jenis sepeda motor merek Honda, karena lah ya tahu sendiri lah, itu banyaknya minta ampun cuy, nggak bakalan cukup ini. Nah, kita akan terfokus sama sepeda motor Honda yang memang jenisnya itu hampir sama seperti Ninja atau mungkin R series ya. Dan ini wah terkenal banget. Pertama kali aku tahu motor sport juga motor yang tipe ini cuy. Yap, Honda CBR, iya, atau CBR. Itu salah satu jenis atau tipe di motor Honda yang memang khusus untuk motor sport ya. Dan itu sudah legend banget cuy. Mungkin dari aku belum lahir deh. Nah, kita akan bahas satu-satu dari cc terkecil sampai yang terbesar ya. Tapi disclaimer dulu, ini adalah opini pribadi yang aku pelajari dari pengetahuanku ya teman-teman ya. Kalau nggak detail, kalau nggak spesifik, aku mohon maaf banget. Ya namanya juga sharing-sharing tuh. Oke, jadi motor CBR ini sudah cukup lama diproduksi di pabrikan Honda. Ya kita ke distract dulu ya teman-teman. Tapi ya kasihan lah, tak kasih aja. Panas-panas, joget-joget demi mencari rezeki. Tapi aku mending kayak gini teman-teman daripada ngemis ya. Minimal ada hiburan. Oke. Panasnya ampun. Oke, kita kembali ya ke sharing-sharing sepeda motor Honda CBR atau CBR. Dari cc terkecil dulu aja. Jadi Honda CBR itu kan merupakan motor cowok teman-teman, motor laki lah ya. Dan ada fairingnya. Walaupun nanti ada satu motor CBR yang nggak ada fairingnya, tapi nanti kita bahas ya. Nah, wih, sehat bro, Mindi. Oh iya, siap monggo. Ya, enggak duluan.
Oke, mohon maaf teman-teman, ada mahasiswaku. Oke, lanjut teman-teman. Nah, cc terkecil di motor CBR adalah CBR 125. Yap, sama seperti Kawasaki juga ada, sama seperti Yamaha juga ada, dan CBR juga menelurkan CBR 125 cc yang dinamakan CBR 125. Ini motor cukup ringkas, kecil teman-teman, dan sudah ada 3 generasi. Dari tahun pembuatan pertama itu tahun 2004, itu motornya kecil, walaupun memang ya semuanya hampir kecil semua, tapi yang paling kecil menurutku yang edisi pertama itu. Terus ada generasi keduanya juga, dan generasi terakhir itu stop produksi tahun 2016 apa ya, ya dengan mesin 125 cc, tapi ya cukup kencang teman-teman, cukup kencang. Naik tingkat lagi, ada CBR 150 yang bermesin 150 cc. Nah, ini juga cukup kompak motornya di seri pertamanya yang lahir tahun 2002. Nah, itu diproduksi di Thailand. Makanya ada yang ngomong dulu itu zamanku ya teman-teman ya, CBR Thailand itu motornya kecil banget. Tapi waktu dulu ya karena CBU ya, karena dibuat di luar negeri dan dikirim secara utuh jadi mahal. Itu dulu tuh termasuk motor mahal, overpriced lah menurutku sih, padahal motornya kecil loh teman-teman. Itu terus ada generasi kedua, itu agak sedikit lebih gede teman-teman, dan generasi ketiga itu motornya itu kecil, kembali kecil lagi menurutku sih, tapi lebih agresif. Fairingnya itu kecil tapi lebih agresif itu. Nah, kalau generasi keempat ini CBR 150 yang bodinya ya itu mirip dengan CBR 250 cuy, mirip, cuma lebih kecil sedikit. Kalau sepintas itu ini kalau menurutku ya itu nggak ada bedanya loh cuy, serius. Dari bodinya pun hampir sama, bentuknya pun hampir sama. Ya aku nggak tahu sih niatnya gimana ya, cuma kalau menurutku ya, ini dari opini pribadi, itu menurunkan pasar CBR 250 deh menurutku ya. Nah, ini yang terbaru ya teman-teman ya, ini yang keluaran terbaru, dan untuk tenaganya itu lumayan teman-teman. CBR 150 itu tenaganya lumayan ya, buat saingan sama Yamaha YZF R15 sih, sama Suzuki KSX 150 kan ada. Cuma menurutku motornya itu lebih kecil, lebih kompak. Terus lanjut naik lagi ada CBR 250 cuy. Nah, kalau CBR 250 ini unik, ini cukup lama, sudah dilahirkan cukup lama. Kalau CBR 125 sama 150 kan itu kan tahun 2000-an ya. Kalau ini di tahun 90-an. Dan CBR 250 yang pertama itu 4 silinder cuy, sama kayak ZX, tapi memang bodinya masih bodi jadul ya, dan tenaganya gede, motornya gede. Terus habis itu lama banget
diproduksi sampai tahun 2013 apa ya. Jadi yang CBR pertama itu dari tahun 90-an lah pokoknya lah. Itu terus stop produksi, diganti dengan 1 silinder. Lah ini yang lampunya itu, ini teman-teman, lampunya kayak gabung gitulah. Itu di CBR 150. Nah, generasi berikutnya itu, ini kalau saya ingatku ya teman-teman ya, itu lampunya udah misah, cuma masih 1 silinder. Jadi lampunya gede naik ke atas gitu. Terus generasi dengan model terakhir CBR 250 RR. Jadi ada embel-embel RR-nya. Bahkan ada all new CBR 250 RR itu yang namanya Baby RR apa ya. Nah, itu motornya kecil, agresif banget, tapi bodinya keren cuy, serius. Itu modelnya keren banget. Menurutku itu model motor 250 yang paling keren. Bahkan menurutku Zetik pun kalah kerennya, menurutku ya. Nah, itulah yang mungkin bisa aku share terkait dengan CBR 250. Cuma kalau aku kepengen sih ya, cobalah bikin yang 4 silinder. Yang terakhir kan itu kan 2 silinder ya. Kalau untuk tenaga dan lain-lain dalam data itu lebih gedean Zetik 25R teman-teman. Yang nggak tahu nanti kedepannya mungkin CBR bikin motor 250 cc yang 4 silinder, kita nggak tahu. Nah, lanjut kita akan sharing terkait dengan CBR tertua. Ya, ini mbahnya CBR 400. Jadi motor CBR itu pertama kali ada dibuat itu di CBR 400. Dan motor pertama CBR 400 itu nggak ada fairingnya cuy. Iya, nggak ada fairingnya. Bentuknya itu kayak RI King tapi 4 silinder. Itu CBR 400. Dan itu motor dibuat tahun 1983. Jadi yang paling lama itu 80-an cuy. Nah, tapi selang setahun 2 tahun itu motornya ditambahin fairing. Ya walaupun mungkin baru setengah fairing ya, tapi bertahap. Seri berikutnya itu full fairing. Terus ada juga yang seri CBR 400R. Nah, itu ada, itu CBR Fireblade apa ya, itu 400 cc, bodinya itu hampir kayak CBR 250 yang paling awal. Dan mantep banget itu, serius, itu bodinya keren, klasik banget. Nah, terus generasi berikutnya malahan jadi 2 silinder teman-teman. Iya, jadi 2 silinder. Generasi yang paling baru itu CBR 400 itu 2 silinder. Ya aku nggak tahu lah ya pikirannya Honda, mungkin agar bisa menjangkau semuanya ya, atau mungkin memangkas ongkos produksi. Nah, lanjut ada CBR 500. CBR 500 itu motornya itu sama seperti CBR 400 teman-teman, tetap 2 silinder, cuma beda cc-nya ada. Dan bentuknya pun itu 11-12 lah. Iya, hampir sama. Dan CBR 500 itu ya mesinnya berarti 500 cc, cuma 2 silinder. Ya tenaganya, torsinya ya mungkin ya itu wah mantap banget berarti kan. Nah, next ada juga
CBR 600. Lah ini CBR 600 itu salah satu motor sport yang pas lah ya, hampir sama seperti Zetik 6, R6. Lah ini ada juga CBR 600. Itu sudah cukup lama teman-teman. CBR 600 itu dari tahun 80-an, 88-an lah. Dan ya bentuknya pasti kan mengikuti perkembangan zaman ya. Sudah berinovasi atau mungkin berevolusi menjadi beberapa generasi, dari yang mungkin generasi jadul, generasi mau modern sama generasi modern sampai mungkin generasi yang terbaru ya, yaitu proses ya teman-teman ya. Tapi yang jelas CBR 600 itu mesin 600 cc 4 silinder, dan dia nyaman banget dipakai teman-teman, nyaman banget dipakai. Tenaga ya pasti keluar ya, tenaga pasti mantap, tapi nyaman. Posisi ridingnya juga nyaman, dan cukup banyak teman-teman biker-biker yang pakai CBR 600. Terus lah ini ada juga CBR 650. Itu cc-nya 650. Cuma kalau CBR 650F ya, itu semi touring teman-teman motornya. Jadi nggak terlalu nunduk. Jadi memang dia itu sport touring. Itu ada keren banget motornya. Dan knalpotnya juga 4 silinder, asik lah pokoknya. Oke. Dan sebenarnya ada juga CBR 700 atau 750 ya, saya lupa itu teman-teman. Tapi yang jelas itu motor limited edition, sudah nggak produksi lagi, motor jadul teman-teman, tapi flagship pada zamannya ya, flagship pada zamannya itu ada. Terus ada juga motor CBR 900 Fireblade. Wah ini keren banget. Ini motor ya nggak jadul-jadul amat, tapi nggak modern-modern banget sih. Untuk saat ini sudah nggak ada nih yang terbaru itu CBR 900, tapi dulu itu tahun 90-an ada, sampai tahun 2000-an lah ya, itu ada motor CBR 900. Generasinya juga 3 kali teman-teman. Jadi CBR 900 Fireblade, terus ada juga CBR 900 generasi kedua, dan itu cc-nya naik sedikit, dan yang ketiga tambah naik lagi, cuma nggak sampai 1000 cc teman-teman. Kalau CBR 1000 itu wah motor mantap sih, 1000 cc cuy. Dan itu sudah dari tahun 90-an berevolusi menjadi lebih modern teman-teman. Ada beberapa kali evolusi, dan yang terakhir itu CBR 1000 RR itu tahun 2020. Itu bagus banget cuy, serius, dan harganya ampun, itu 1 miliar lebih. Yap, mahal banget itu motor karena limited, dan motor paling nyaman katanya, motor gede ya, moge paling nyaman. Pokoknya maka itu pokoknya bisa sambil tidur mungkin. Nggak canda cuy. Nah yang terakhir ada CBR 1100 XX apa ya, ada X nya lah pokoknya, CBR 1100 XX. Nah itu motor cc 1100 berapa, motor paling gede di CBR, dan itu motor cukup lama, cukup jadul, sekarang sudah nggak produksi. Nah CBR 1100 itu dulu itu buat nyaingin
motor Kawasaki ZX-11, karena kan ZX-11 sempat merajai top speed ya. Nah terus ada CBR 1100 kalah itu ZX-11. Cuma setelah itu CBR 1100 kalah sama Hayabusa, Suzuki Hayabusa gitu teman-teman. Cuma sampai sekarang sudah nggak produksi lagi kalau nggak salah. Tuh ternyata banyak banget ya cuy motor CBR ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk sharing kita di video kali ini. Kalau belum subscribe, monggo silahkan bisa di subscribe ya. Kalau suka videonya, monggo bisa di like. Terima kasih juga untuk yang sudah nge-like sebelum-sebelumnya. Dan yuk kita diskusi di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nambahin. Tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.